Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Hari ini kita berada di dalam Masjid Abdullah ibnu Abbas di Taif. Abdullah ibnu Abbas adalah sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak dari pamannya Abdullah bin Abdul Muttalib. Ketika kecil, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa untuknya. Apa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Barangkali karena sudah pasti karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah sehingga Abdullah bin Abbas menjadi seorang alim yang banyak mengkaji Al-Qur'an, banyak mengkaji hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi rujukan ulama-ulama sesudahnya. Alhamdulillah, ketika lepas zaman Al-Khulafaur Rasyidun, Islam sudah banyak menyebar ke penjuru dunia, dan tentunya orang-orang Taif juga telah memeluk Islam semuanya. Ibnu Abbas pamit kepada sahabat-sahabatnya yang lain, lalu memilih berjuang dengan mengkaji agama, mengkaji Al-Quran, mengajarkan agama, dan memilih tempat di Taif ini. Taif di mana Bani Saqifah ketika hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sini menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menyiksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kalaupun tidak ada hari ini yang mau menerima dakwahku, kata Rasulullah, semoga suatu saat ada anak keturunannya dari penduduk ini atau Bani Saqif, ketika itu akan ada yang memilih Islam dan mengikuti ajarannya. Di tempat inilah Sayyidina Abdullah ibnu Abbas mendirikan majlis, mendirikan masjid, dan mengembangkan ilmu, mengajarkan agama kepada penduduk Taif. Ketika berada di sini, tentu saja bukan orang-orang Taif saja yang datang berguru kepada beliau, tapi banyak dari daerah-daerah lain yang mengunjungi beliau di sini dan belajar kepada beliau. Ini terlihat di masjid ini luar biasa, sangat cukup luas dengan tiang-tiangnya yang begitu besar. Terlihat di sini banyak sekali fasilitas-fasilitas bagi orang-orang yang mau membaca Al-Quran, dan sepertinya di sini orang-orang Taif ini giat mendatangi masjid ini. Dan ini kita saksikan di belakang sana ada beberapa banyak orang yang duduk membaca Al-Quran, dan setiap sudut tiang ini ada tempat Al-Quran atau meja-meja yang digunakan untuk menaruh Al-Quran untuk dibaca. Ini semua luar biasa. Ini, Masya Allah. Semoga kita juga terinspirasi dari tempat ini dan bisa kita terapkan di masjid-masjid kita. Kita siapkan tempat-tempat membaca Al-Quran yang nyaman, sehingga kita juga bisa memilih tempat masjid sebagai tempat membaca kita Al-Quran. Tentulah lebih bagus dibandingkan kalau kita membaca di rumah, lebih baik tentu. Kenapa? Karena kalau di masjid pahalanya jauh lebih besar. Karena dalam beberapa riwayat disebutkan, siapa yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, insya Allah akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Di hari tidak ada naungan kecuali naungannya, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita duduk di masjid menunggu waktu salat diikamahkan,
malaikat selalu berdoa untuk kita, ampunilah dia, ampunilah dia, ampunilah dia. Jadi banyak sekali pahala yang bisa diberikan, seperti kita saksikan saudara kita ini duduk membaca Al-Quran di masjid ini. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Ini semua tempat-tempat duduk yang disiapkan untuk orang-orang yang lanjut usia untuk ikut salat, membaca Al-Quran. Ada kursi, bangku. Masya Allah, luar biasa. Ya, semoga saudara, bapak, ibu, saudara semua bisa mengunjungi tempat ini dan mengambil inspirasi dari jejak yang ditinggalkan oleh sepupu Nabi, sahabat Nabi Abdullah ibnu Abbas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.